Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali rusulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin as-sadiqil amin. Al-mab'usi ilal ahmali wal aswadi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi hamalati liwa'iddin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin minal a'immati wal hudati wad du'ati wal asqiya'i was salihin wa ala kulli man salaka sabilahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sebagian asatizah, ya, Ustaz Ridho, ya, Ustaz Muhammad juga, ya. Kemudian juga telah hadir para ikhwan dan mungkin juga para akhwat yang senior, ya, Abu Arum, ya, insyaallah, yang mana apabila ada kekhilafan ataupun salah penyampaian kata dari kita, maka lebih enak untuk diluruskan, untuk diperbaiki, sehingga kita mencapai keberuntungan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Azim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, juga saling sehat menasihati di dalam kesabaran. Para ustadz wal ustadzat, para ikhwan wal akhwat yang saya muliakan, dan kepada para santri dan santriwati yang saya banggakan, Ustadz doakan semoga antumna semua suatu saat menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bermanfaat secara umum bagi umat, menjadi anak-anak yang saleh salihah, berbahagia dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz wal ustadzat, ikhwan wal akhwat yang saya muliakan, para santri dan santriwati yang saya banggakan, marilah kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Dialah yang telah begitu banyaknya memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada para hamba-Nya, terkhusus kita yang berada di dalam masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana sebagian sadar, sebagian tidak sadar, tidak sedikit atau banyak daripada hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur kepadanya, baik nikmat besar yang dia terima ataupun apalagi kecil.
hal ini memang sesuai yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Azim, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur. Dan semoga kita yang semuanya, kita yang berada di dalam masjid yang mulia ini termasuk yang sedikit tersebut. Amin. Para ustaz wal ustazat, ikhwan wal akhwat yang saya muliakan, para santri dan santriwati yang saya banggakan, di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, salah satunya adalah dengan diutusnya manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Al-Mustafa, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Man Yahya? Rasulullah. Naam, sahih. Diutusnya orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan manusia, dan jangan sampai kita memandang nikmat, memandang rezeki yang kita terima hanya fulus saja. Jangan hanya duit saja, melupakan sekian banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di antaranya ini, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, yang mana tidak ada lagi utusan Allah dari manusia, tidak ada lagi nabi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah tabaraka wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Azim, di dalam Quran surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Yang maknanya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi beliau penutup para nabi. Begitu juga di dalam hadisnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan nanti akan muncul para pendusta dajjalun, ada jumlah mereka 30. Semuanya dari mereka mengaku sebagai nabi. Dan Nabi tegaskan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi mengatakan, saya penutup para nabi. Nabi tegaskan lagi, tidak ada nabi setelah saya. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, misalnya di Pramuli atau di Indonesia atau di negara manapun, orangnya manapun, di manapun tempatnya, la syakka fihi bahwa kadzdzab, tidak diragukan lagi, dia pendusta. Para ustaz wal ustazat, para ikhwan wal akhwat yang saya muliakan, para santri dan santriwati yang saya banggakan, di antara hikmah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah, sebagai perantara mengenalkan hambanya, mengenalkan kita, mengenalkan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah sehingga kita melakukannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita, kepada para hambanya, daripada bahaya kesyirikan-kesyirikan sehingga kita berusaha meninggalkan kesyirikan tersebut. Beliau SAW menjelaskan yang halal sehingga dilakukan, yang haram sehingga ditinggalkan. Beliau SAW menjelaskan apa saja yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melakukannya, dan beliau SAW juga menjelaskan lawannya, apa saja yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Yang pada kesimpulannya beliau sallallahu alaihi wasallam apa saja yang kira-kira dilakukan seseorang itu yang dapat mendekatkan diri ke surga Allah, beliau itu jelaskan jalan-jalannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan perbuatan apa saja atau ucapan apa saja yang dapat mendekatkan seseorang kepada nar atau nerakanya Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar wa qad buyyina lakum." Tidak ada kecuali pun, tidak ada sedikit pun yang tertinggal yang dapat mendekatkan seseorang kepada surga Allah, yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan semuanya. Apa saja Ustaz? Ya, panjang lebar ya. Tinggal kita belajar. Makanya diantaranya juga diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai kabar gembira bagi orang yang mau mengikuti petunjuk beliau, juga sebagai ancaman bagi orang yang enggan untuk mengikuti beliau atau tidak mau mengikuti beliau SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin." Dahulu umat itu satu. Kemudian setelah terjadi perselisihan, percekcokan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan, mengutus seorang nabi, terkhusus nabi zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya kata Allah? Mubasysyirin wa munzirin, sebagai pemberi atau pembawa kabar gembira bagi orang yang mau mengikuti beliau, dan sebagai ancaman bagi orang yang enggan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya diantaranya juga diutus Nabi kita yang mulia SAW adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Makanya bagi orang yang
mau mengharapkan rahmat Allah, mau menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu meneladani, yaitu mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman? Arsad? Liman ya Arthur? Allah melanjutkan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang yang menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kemudian. Oleh karena itu, tatkala seorang yang ingin menikah, ya, kalau santri belum, itu mencintai perempuan, mencintai orang lain, ya, itu pasti butuh yang namanya pengorbanan, ya. Minta apa? Kalau dia minta apa, kalau kita cinta, maka kita kasih. Ya, Yusuf sama laki-laki perempuan sukanya. Perempuan sebenarnya. Apa laki-laki? Makanya bagi orang banyak yang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Allah, bahkan mengucapkan la ilaha illallah puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, akan tetapi dia tidak ittiba kepada Rasulullah, dusta. Saya cinta si dia, saya mau sama dia, tapi dia minta mahar 5 juta. Ya, ya. Masa 5 juta kemahalan, ya? Kalau kita memang benar-benar cinta dan kita ada, maka kita lakukan itu. Gunung tinggi didaki, ya. Lautan api, apalagi itu? Di seberang, ya. Insya Allah lautan besar saja susah, lautan air saja susah, ada seberang lautan api. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalau benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ikuti utusan saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Muhammad, jika antum mencintai Allah, ikuti saya. Apa yang akan kita dapatkan? Faedahnya ada 2. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Siapa yang tidak mau dicintai Allah? Siapa yang tidak mau dosanya diampuni oleh Allah? Para ustaz wal ustazat yang saya muliakan, para santri dan santriwati yang saya banggakan, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang, yaitu Kitabul Jami. Kitabul Jami. Katabtum na akhwat? Kitabul Jami.
Yang mana Kitabul Jami' ini di bagian belakang Kitab Bulughul Maram. Di bagian belakang Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karya Man Iqbal Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Semoga Allah rahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kitabul Jami' bagian akhir karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, yang disyarah oleh Syekh bin Baz. Yang disyarah oleh Syekh bin Baz. Ini Ustaz tanya nanti ya, biar tahu rasa ya. Di bagian akhir ditanya nanti siapa pensarahnya. Kalau tidak nyata, jadi Ustaz nasihatkan sebelum lanjut, kalau dikira-kira kita itu mendengar sesuatu masuk kuping kanan, dikira-kira besoknya lupa, dicatat. Tapi dikira-kira, ini di kelas sudah disampaikan, kalau masuk kuping kanan, sebulan lagi masih ingat, setahun lagi masih ingat, sampai mati masih ingat, tak masalah ternyata. Yang jadi masalah, datang, duduk, pura-pura serius kayak gitu ya, masuk telinga kanan, selesai kajian, apa? Allahu a'lam bishawab. Nah, ini yang jadi masalah ya. Yang Masya Allah tidak mencapai perhatian, ditanya, besok ingat, titik koma, ingat, Masya Allah itu ya. Jadi tatkala kita mencatat al-ilmu bil kitabah, ilmu itu dengan mencatat, besok lupa, murojaah lagi, lupa lagi, murojaah lagi, sering lupa, banyak istighfar. Mungkin dosa kita yang telah kita lakukan. Disyarah oleh siapa? Siapa? Bin Baz. Yaqulul muallifu rahimahullahu Kitabul Jami'. Lamma dzukira fima taqaddama abwabul ahkam minal ibadat wal muamalat wa ma yaltahiqu bidzalika minal awqafi wal wasaya wal jihad wal nikah wal talaqi wa ghairi dzalik. Khutima bihadzal kitabil jami' mimma yahtajuhul mu'min fi adabihi wa akhlaqihi. Ketika di bagian awal, maksudnya kitab Bulughul Maram di bagian awal, terus sampai pertengahan, terus sampai sebelum akhir, ditulis bab-bab tentang ibadah, tentang muamalah, dan apa yang berkaitan tentang itu, yaitu wakaf, wasiat, jihad, nikah, cerai, dan selain daripada itu. Dan kitab Bulughul Maram ditutup dengan judulnya Kitabul Jami'. Paham tu nak? Akhwat, yang mana Kitabul Jami' ini sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah, di dalam adabnya, di dalam akhlaknya. Wa ma yanbaghi lahu min hirsin ala makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wal bu'di an masawil akhlaq wa safasiha wa ma yanbaghi lahu min hifzi awqatihi bi dzikri wad du'a. Dan apa-apa yang sepantasnya yang dimiliki atau baginya untuk bersemangat di dalam berakhlak yang mulia,
amalan-amalan yang baik, juga lawannya menjauhi daripada akhlak-akhlak yang buruk, lagi rendah, hina, dan apa yang semestinya dia miliki atau baginya di dalam menjaga waktunya dengan berzikir dan berdoa. Jadi para ustaz wal ustazat, para ikhwan wal akhwat yang saya muliakan, para santri santriwati Albani yang saya banggakan, di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, di bagian awal, ya, ini mempertegas lagi, terus sampai di pertengahan, terus sampai sebelum akhir itu membahas tentang fikih, kaitannya tentang fikih, tentang toharo, tentang sholat, tentang zakat, tentang wasiat, tentang nikah, tentang cerai, dan yang lainnya, yang pada intinya pembahasannya fikih. Nah, di bagian akhir sangat menakjubkan bagi kita, Masya Allah, yang mana seorang yang banyak belajar ilmu agama, yang banyak belajar fikih, yang ilmunya Masya Allah mendadak, tapi kalau akhlaknya kurang, kalau adabnya kurang, lisannya suka berkata keji dan kotor, ketemu saja dianggap tiang listrik, artinya tidak mengucapkan salam. Nanti dijelaskan adab-adabnya. Ini banyak ilmunya. Suka riba, suka mengejek, mencela, ini dirasa kurang. Seperti ini, sudah tahunan dia menuntut ilmu agama, tapi adabnya kurang. Makanya Kitabul Jami sangat dibutuhkan pembahasannya, pelajarannya bagi seorang mukmin, mukminah, bagi seorang muslim, muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita semua. Baik, Kitabul Jami, kitab buku. Al-Jami' mengumpulkan. Al-Jami' kata Zaki, Al-Jami' apa artinya? Mengumpulkan. Sudah catat. Besok saya tanya ya, Zaki, taat. Jami', Al-Jami' mengumpulkan atau menggabungkan. Yang mana Kitabul Jami' ini, ya, terdapat hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian hadis tersebut beliau kelompokkan sesuai dengan babnya masing-masing, terbagi menjadi 6 bab. Terbagi menjadi 6 bab. Terkadang sudah 2-3 kali pas ditanya 7 bab. Dari siapa? Ustaz Muslihan. No. Ustaz Muslihan juga ini. Jadi terbagi menjadi 6 bab. Yang dengar kamu juga, mana orang? Yang pertama, babul adab. Yang pertama, babul adab. Yang kedua, babul birri wassilati. Babul birri wassilati. Yang ketiga, babuz zuhdi wal wara'i. Yang keempat, babut tarhibi fi masawi'il akhlaq. Babut tarhibi fi masawi'il akhlaq. Yang kelima, babut targhibi min makarimil akhlaq. Babut targhibi min
makarimil akhlaq. Yang ke 6, babul dzikri wad du'ai. Babul dzikri wad du'ai. Toh, yang penting maknanya. Yang pertama, membahas tentang bab adab. Yang kedua, membahas tentang bab kebaikan dan silaturahmi. Bab kebaikan dan silaturahmi. Jadi setiap bab ini terdapat sejumlah hadis-hadis Nabi SAW yang mulia yang mesti kita ikuti dan amalkan. Yang ketiga, bab zuhud dan sifat wara'. Bab zuhud dan sifat wara'. Yang keempat, bab ancaman daripada akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Yang kelima, bab motivasi, anjuran atau pendorongan ya daripada akhlak yang mulia. Yang keenam, bab zikir dan doa. Ulangi ya. Pertama, bab adab. Kedua, bab kebaikan dan silaturahmi. Yang ketiga, bab zuhud dan sifat wara'. Yang keempat, bab ancaman daripada akhlak yang buruk. Yang kelima, bab motivasi berakhlak yang mulia. Yang keenam, bab zikir dan doa. Karir lagi. Ada 6. Ya. 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 Masya Allah, 100 mi'ah ya. Semoga menjadi anak yang soleh, bahagia dunia akhirat ya. Yang mana dari ke-6 bab ini sangat dan sangat dibutuhkan bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah. Karena ada beberapa, insya Allah kita akan sebutkan keutamaan daripada berakhlak yang mulia. Yang pertama, jadi akhlak mulia bukan kaleng-kaleng ya pahalanya, bukan sesuatu yang kecil. Sebagai pemberat timbangan bagi seorang yang berakhlak mulia tersebut, amalan seorang di hari kiamat kelak. Jadi yang pertama, sebagai pemberat timbangan amalan seseorang pada hari kiamat kelak. Berarti kalau kebalikannya, kalau tak berakhlak mulia, ringan timbangannya. Jadi salah satu pemberat timbangan amalan seorang pada hari kiamat adalah berakhlak yang mulia. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma syai'un aqallu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Wa inna Allaha la yubghidul fahisha al-badhi'a." Yang artinya atau yang maknanya adalah tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya bagi seseorang mukmin, seorang mukminah, muslim muslimah pada hari kiamat kelak melainkan akhlak yang mulia. Masya Allah. Jadi semakin kita berakhlak, semakin kita beradab, insya Allah dengan sendirinya sebagai pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Nabi melanjutkan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci bagi orang yang berkata keji,
berkata kotor. Sudah lama ngajinya, sudah kakak kelas, tapi kata-katanya kasar, kotor. Kapan marah keluar kebun binatang, si anu, si ini. Itu Allah sangat benci yang seperti itu. Begitu juga tulisan. Tulisan juga mewakili ucapan. Di Facebook, Instagram. Kalau santri mungkin libur ya, pegang setan gepeng ya. Atau ada santri dan santriwati itu ketidakenaannya kepada peraturan pondok, kepada para asatizah misalnya, dia tulis di buku, dia tulis di kertas, dia tulis di pas libur, dia tulis di status WhatsApp. Itu ada. Ya. Sudah dibantu azan. Tepat dong, azan. Sudah azan selesai? Dikit lagi aja. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du. InsyaAllah kita akan lanjutkan sedikit ya. Mungkin kalau kepanjangan itu sudah banyak yang bosan ya, sudah banyak yang panas mungkin ya. Ya semoga tidaklah ya, menuntut ilmu agama sangat suka kita ya.
Jadi faedah yang pertama tadi apa? Sebagai pemberat timbangan seseorang pada hari kiamat kelak. Kemudian asali, faedah yang kedua, orang yang berakhlak yang mulia itu paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan paling dekat majelisnya dengan beliau SAW pada hari kiamat. Siapa yang tidak suka dengan bermajelis dengan orang yang paling mulia? Tentunya tidak ada. Kalau orang yang menggunakan akal warasnya, akal sehatnya, terkhusus kaum muslimin, tentu ingin bermajelis dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari, membahas, mengkaji, serta mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia, sebagaimana yang beliau SAW contohkan kepada kita secara umum umat manusia. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Yang maknanya adalah, sesungguhnya orang yang paling saya cintai, kata Nabi SAW, dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, dengan berakhlak yang mulia dapat menyebabkan seseorang masuk ke surga, dan yang dapat menyebabkan seorang masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. Kisah yang ma'ruf, yaitu seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing. Masya Allah, dia berakhlak kepada hewan, dia masuk ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, seorang yang mengurung kucing masuk ke dalam neraka. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Thumma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara, faqala al-fam wal farj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa sih yang menyebabkan manusia itu, kebanyakan manusia itu masuk ke dalam surga, apa? Jadi kalau kita bertemu dengan ustaz senior kita yang lebih paham ilmu agama, jangan nanya dunia terus. Sekali-kali kita tanya agama. Bahkan sering kita bertanya agama. Ini kadang, kapan libur ustaz? Apalagi pertanyaannya, apa makan siang ini? Itu saja ditanya. Ini Nabi ditanya. Jadi para sahabat bertanya untuk mengamalkannya. Ya. Jadi ada seorang kalau bertanya untuk mengamalkan apa yang kita tanyakan, bukan merendahkan, bukan mengetes, tapi bertujuan atau berniat kita ingin mengamalkan dari apa yang kita tanyakan. Nabi ditanya, apa sih yang menyebabkan manusia itu banyak masuk surga, itu apa? Sehingga saya bertekad, berazam untuk akan mengamalkannya. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nah, dua ini Nabi katakan, bertakwa kepada Allah
dimanapun kita berada, dan berakhlak mulia. Pak Ustaz, saya sudah bawaan lahir begini, tidak bisa dirubah. Biasa kata-kata kotor, sudah dididik arogan. Kata siapa tidak bisa diubah? Apa gunanya diturunkannya Al-Quran? Apa gunanya diutus Nabi SAW? Apa gunanya syariat Islam kalau bukan untuk diikuti? Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi atau meminta nasihat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nasihati saya." Nabi katakan, "La taghdab." Jangan marah. Apalagi, "La taghdab." Jangan marah. Apalagi, jangan marah. Sampai 3 kali. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Apa sih yang kebanyakan yang dapat menyebabkan kebanyakan manusia itu perbuatan ataupun ucapannya yang dapat menyebabkannya masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala?" Faqal, Nabi katakan, mulut dan kemaluan. Ya, berhubung sudah lumayan agak panjang lah ya. Mungkin sebagian sudah bosan, sudah ada rencana mau kemana, maka kita ya cukupkan dulu ya. Mungkin Ustaz Fauzan nanti mau jalan-jalan malam ya, JJM, maka kita cukupkan terlebih dahulu. InsyaAllah qalilun mustamirrun khairun min katsirin munqati. Dikit-dikit lebih baik daripada sebanyak tidak maju lagi. Nah, seperti itu. Sudah bosan. Ada sebagian nyakit. Nah, seperti itu ya. Tidak hadir, nyakit. Atau ado gawe. Ado gawe. Apalah gawenya ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala ana doakan, ana harapkan kita semua terkhusus di dalam masjid yang mulia ini yang diberkahi insyaallah oleh Allah tabaraka wa taala mendapatkan hidayatut taufiq wa hidayatul irsyad. Hidayah taufik mampu mengamalkannya dan irsyad dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menggali terus ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini ya, sampai saat ini memang kita merasa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Bahkan satu buku saja kalau kita tamat 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau kita baca lagi keempat kalinya, pasti kita akan mendapatkan faedah yang baru. Apalagi kita tidak membaca buku-buku yang lain, sungguh sangat banyak faedah yang telah kita tinggalkan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk membahas pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ini baru sedikit pemanasan ataupun sebagai motivasi semangat bagi kita semua di dalam bab-bab yang akan kita pelajari. Di antaranya 6 bab tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua sehingga harapannya kita meninggal dalam keadaan istiqamah, kita meninggal di atas jalan yang hak, jalan kebenaran, mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita tidak hanya bertemu di masjid ini, tapi juga bertemu di jannahnya Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.